Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ara Education Channel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang MANOVA 2 faktor. Nah, langsung saja ke videonya. Apa itu MANOVA? MANOVA itu merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Nah, konsep dari MANOVA ini sendiri merupakan gabungan dari ANOVA dan uji regresi. Terus apa bedanya dengan ANOVA? Bedanya dengan ANOVA, pada MANOVA itu terdapat lebih dari satu variabel terikat, minimal ada 2, di mana masing-masing variabel terikat ini saling berkorelasi satu sama lain. Adapun tujuan dari uji MANOVA itu sendiri, apa itu? Yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata dari 2 atau lebih variabel terikat berdasarkan faktor atau kelompok variabel bebasnya. Kemudian untuk tipe data MANOVA terdapat 2 macam, yaitu untuk variabel bebas memiliki data kualitatif, di mana data kualitatif ini memiliki tipe kategorik atau kelompok. Sedangkan untuk variabel terikat memiliki data kuantitatif dengan jenis data interval atau rasio. Adapun prasyarat dari uji MANOVA, yaitu variabel terikat harus terdistribusi normal. Sedangkan masing-masing gini ya, jadi kenapa kok variabel terikatnya yang terdistribusi normal, kenapa bukan variabel bebasnya? Karena pada MANOVA variabel terikat itu memiliki data kuantitatif atau data yang parametrik gitu. Sehingga dia harus memenuhi uji normalitas sebelum dilakukan uji MANOVA. Sedangkan kalau pada variabel bebasnya, dia kan merupakan data kualitatif, sehingga tidak perlu atau bahkan mungkin tidak bisa ya untuk dilakukan uji normalitas seperti itu. Yaitu syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua, masing-masing kelompok variabel itu memiliki varians yang homogen. Nah, ini yang akan menjadi topik utamanya, yaitu MANOVA 2 faktor. Nah, MANOVA 2 faktor itu merupakan uji MANOVA yang di dalamnya terdapat 2 faktor atau 2 jenis variabel bebas, di mana masing-masing variabel bebas ini saling mempengaruhi variabel terikat secara simultaneously gitu ya, atau secara bersamaan, secara serentak gitu, mempengaruhi masing-masing variabel terikat. Nah, untuk contohnya seperti ini. Misalkan dalam sebuah penelitian, seseorang ingin mengetahui pengaruh jenis kelamin dan universitas yang berbeda terhadap IQ dan IPK mahasiswa calon guru fisika. Nah, di sini variabel bebasnya yang pertama itu ada jenis kelamin, dan yang kedua ada universitas. Kemudian untuk variabel terikatnya, yang pertama itu ada IQ, dan yang kedua ada IPK. Nah, berikut ini adalah data fiktif ya, ini datanya buat gitu, dimana ini saya ambil sumbernya dari yang ada di internet, saya lupa nama webnya gitu. Nah, berikutnya dari data yang ada, saya sudah melakukan uji prasyarat, yaitu dengan melakukan uji korelasi product moment, di mana hasil uji tersebut memberikan nilai koefisien sebesar 0,769 dengan tingkat signifikansi 0,00. Artinya apa? Nilai koefisien yang sedemikian itu memiliki makna bahwa kedua variabel terikat ini memiliki hubungan yang kuat atau korelasi yang kuat. Sedangkan untuk hasil uji box test menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,935, di mana nilai ini tentu lebih dari nilai alfa yang telah kita tetapkan, yaitu 0,05 atau 5%. Artinya apa? Artinya kalau nilai signifikansi lebih dari alfa, maka asumsi homogenitas varians terpenuhi. Jadi dua prasyarat ini sudah terpenuhi dan mengizinkan kita untuk melakukan uji MANOVA 2 faktor pada data yang sudah kita miliki. Oke, sekarang kita lanjut latihan ke SPSS-nya.
Oke, sebelumnya saya akan mencoba buka Word-nya terlebih dahulu karena datanya juga sudah saya copy di sini, namun belum saya copy di SPSS. Nah, oke. Jadi di sini ada 4 variabel gitu ya, dimana 2 variabel bebas dan 2 variabel terikat gitu. Nah, yang pertama ini ada jenis kelamin. Kita tulis di sini jenis kelamin. Mungkin bisa di skip gitu ya bagi yang pengen fokus ke hasilnya gitu, nggak apa-apa. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Untuk jenis kelamin itu kan ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Misal yang laki-laki kita kasih nilai 1, di sini kita kasih label laki-laki. Terus untuk yang perempuan kita kasih nilai 2. Nah, seperti ini. Terus kita klik OK. Terus untuk yang berikutnya terkait dengan universitas. Nah, universitas ini maksudnya universitas yang berbeda. Universitas. Di sini sama juga caranya, dimana nilai 1 untuk universitas A, kemudian nilai 2 untuk universitas B, 3 untuk universitas 3 untuk universitas C, 4 untuk universitas D, terus 5 universitas E. Nah, seperti ini. Kemudian ada data terkait dengan IQ dan IPK. Oke. Kemudian kita balik ke data view, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu yang bagian IQ-nya saja. Bagian IQ kita masukkan ke sini. Terus yang ini juga. Jadi di sini jumlah datanya ada 30 gitu ya, 30 mahasiswa gitu. Terus untuk IPK kita copy juga. Sebentar. Oke. Nah, untuk jenis kelamin di sini dari 1 sampai 15 itu merupakan pria atau laki-laki. Nah, tadi kan sudah kita kasih angka 1 kan untuk yang laki-laki. Maka kita tulis aja 1 dari 1 sampai 15 ya. Nah, setelah itu dari 16 sampai 30 kita kasih label 2. Seperti ini. Ups, maaf. Ini 2. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk 3 laki-laki pertama itu universitas A, berarti 1, 1, 1, kemudian 3 lagi B, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, terus balik lagi 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah datanya seperti ini, maka langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini di sini juga ada tahapannya, yaitu kita klik analyze di sebelah sini, analyze, kemudian pilih bagian pilih bagian multivariat. Di mana itu? Nah, ini di general linear model kita klik yang multivariat. Kemudian untuk yang variabel terikatnya yaitu ada IQ dan IPK, kita masukkan ke sini dependent variable, dan untuk fix faktornya itu jenis kelamin dan universitas. Nah, kemudian di sini ada beberapa gitu ya di option yang perlu kita centang gitu. Oke, di option di sini ada descriptive statistik, kemudian estimates effect size, kemudian parameter estimate sama homogeneity test. Nah, ini alfanya 0,05, kemudian kita continue dan kita oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya cukup banyak gitu ya, dan hasil ini sudah saya copy juga di Microsoft Word-nya serta sudah saya berikan interpretasinya, dan secara keseluruhan hasilnya seperti ini.
Oke, kita mulai dari yang pertama ini, terkait dengan deskriptif statistiknya. Nah, pada hasil deskriptif statistik itu menunjukkan bahwa IQ mahasiswa laki-laki secara rata-rata dari 5 universitas yang berbeda itu 106,2. Sedangkan IQ mahasiswa perempuan secara rata-rata itu nilainya 98,13. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata. Adapun rata-rata IQ tertinggi yang dimiliki oleh mahasiswa laki-laki yaitu berasal dari kampus E. Kemudian IPK mahasiswa laki-laki secara rata-rata dari 5 universitas yang berbeda itu nilainya 2,88. Sedangkan IPK untuk mahasiswa perempuan secara rata-rata dari 5 universitas yang berbeda itu 3,26. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata. Adapun secara rata-rata IPK tertinggi dimiliki oleh mahasiswa perempuan dari kampus C, seperti itu. Nah, berikutnya terkait box test of equality of covariance seperti yang di awal tadi ditunjukkan gitu ya. Bahwa di sini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,934, artinya lebih dari alfanya, yang artinya juga asumsi homogenitas terpenuhi gitu. Kemudian untuk multivariat test. Nah, di sini bisa dilihat di yang ada tanda kotak warna merah itu ya. Dimana melalui uji multivariat ini tampak bahwa jenis kelamin itu ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IQ dan IPK. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Nah, ini nilai signifikansinya 0,00 gitu ya. Begitu juga dengan universitas. Ternyata itu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IQ dan IPK mahasiswa. Akan tetapi, jika dua variabel bebas ini digabungkan secara interaktif gitu ya, ternyata jenis kelamin dan universitas itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan gitu. Dimana di sini nilai signifikansinya itu sebesar 0,337 yang artinya lebih dari 0,05. Kemudian untuk Levenes test of equality of error variance. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya berdasarkan uji Levene, tampak bahwa kedua variabel terikat itu memiliki signifikansi yang lebih dari 0,05. Artinya apa? Keduanya itu tidak signifikan. Nah, informasi lain dari hasil uji Levene ini menunjukkan bahwa dengan tidak signifikannya kedua variabel terikat ini, berarti keduanya itu memiliki varians yang homogen. Jadi cocok ya dengan uji box yang tadi itu. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke test of between subject effect, dimana melalui test of between subject effect ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan untuk masing-masing variabel bebas terhadap semua variabel terikat. Nah, keduanya ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 gitu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi untuk jenis kelamin saja itu nilai signifikansinya 0,00. Universitas saja nilainya 0,00. Sedangkan untuk dua faktor variabel bebas gitu ya, yang secara bersamaan atau secara simultaneously itu ternyata tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat. Buktinya apa? Di sini nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 seperti itu. Nah, kemudian untuk parameter estimates di sini ada penjelasan seperti ini gitu ya, bahwa melalui bagian yang diberikan pada tanda kotak itu menginformasikan bahwa si IQ ini ternyata memiliki bobot yang lebih dari IPK. Artinya apa? IQ ternyata itu lebih berkontribusi daripada IPK untuk membedakan mahasiswa yang memiliki IQ tinggi dan IQ rendah gitu. Kan tadi kita ingin mencari tahu tuh pengaruh antara jenis kelamin dan universitas terhadap IQ dan universitas terhadap IPK. Nah, ternyata si IQ ini memiliki bobot yang lebih tinggi itu. Artinya dia itu lebih dipengaruhi daripada si IPK-nya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa, teman-teman? Kesimpulannya, uji MANOVA itu merupakan perluasan dari ANOVA dengan konsep yang digunakan adalah gabungan dari ANOVA dan regresi. Adapun MANOVA, dua faktor yang barusan kita praktikkan, itu merupakan uji MANOVA yang memiliki jumlah variabel bebas lebih dari satu macam
dan jumlah variabel terikatnya itu minimal ada 2. Ini adalah syarat dari uji ANOVA itu sendiri gitu ya. Kemudian dalam makalah ini dicontohkan untuk variabel bebasnya adalah jenis kelamin dan universitas yang berbeda-beda, di mana keduanya merupakan data kualitatif dengan tipe data ordinal dan nominal. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah IQ dan IPK mahasiswa, yang keduanya merupakan data kuantitatif dengan tipe interval. Asumsi yang harus dipenuhi, asumsi yang terpenuhi dalam MANOVA ini adalah variabel terikat harus terdistribusi normal dan masing-masing kelompok variabel memiliki varians yang homogen. Nah, saya kira demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat dan adanya penjelasan yang mungkin kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.